Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jalla wa hajama ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil khaliqil bari'il mubdi'il mu'in alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa khatamuhu bi yawmil 'id yawma halallahu fihi ta'am wa harrama fihi siyam fa huwa yawmus sa'id. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi yubdi'u wa yu'id wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u yaumal wa'id wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi salatan wa salaman wa barakatan wa 'azamatan la tabna wa la tabid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah ayat ismil ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa liman libasal jadid walakin al-id li ta'atuhu tajid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Seiring pergantian detik, jam bertambah, waktu terus berlalu, Ramadan tamu yang agung pamit kepada semua orang yang beriman. Ada dua perasaan menyelimuti orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman pasti merasakan yang namanya kesedihan yang sangat dahsyat. Sedih kenapa? Karena kita takut dosa yang sebanyak kita lakukan. Di Ramadan Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, tapi kita tidak memanfaatkannya. Bahkan kita bukan orang yang termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika dihikayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Nabi naik ke tangga pertama mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua Nabi mengucapkan amin. Naik ke tangga ketiga Nabi mengucapkan amin. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin?" Kata baginda Nabi Mu'adz, "Selesai aku melaksanakan salat, datang utusan dari Allah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, aku yang mengaminkan." Artinya ketika doa malaikat yang mengaminkan Nabi, pasti doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan doa malaikat Jibril. Barang siapa yang ada kesempatan masuk bulan Ramadan, terus mereka tidak berpuasa, mereka tidak mencari ampunan Allah, maka kata malaikat Jibril, tolong masukkan golongan itu ke dalam neraka jahanam yang mengaminkan Nabi Muhammad. Maka perasaan sedih kita takutnya Ramadan ini terakhir bagi kita. Di tengah wabah yang terus meningkat, kematian yang terus naik, kita nggak tahu hari ini kita masih hidup, besok atau lusa apakah kita masih hidup. Yang kita takutkan Ramadan kali ini Ramadan terakhir
akhir, tapi maaf dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sedih yang menyelimuti kedua, manakala di saat Idul Fitri biasanya momen kumpul keluarga. Tahun kemarin, tahun yang lalu mungkin sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri kita masih bisa melihat senyum daripada ibu kita, senyum daripada bapak kita, senyum daripada orang-orang yang kita cintai, senyum daripada orang-orang guru-guru kita. Mungkin saat ini sebagian mereka sudah tidak ada. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, tapi rasa kerinduan ini begitu dalam. Dan kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal, guru-guru kita, mudah-mudahan ada dalam ridhonya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia manakala kita melaksanakan ibadah Ramadan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kau sempurnakan bilangannya setelah melaksanakan puasa 30 hari. Walitukabbirullahu ala ma hadakum. Kalian rayakan pesta kemenangan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua kata saya bertakbir membesarkan bahwasanya tidak ada yang maha besar kecuali Allah. Rasa kesombongan manusia semua dilucuti. Kadang-kadang kita merasa sombong dengan jabatan, merasa hebat dengan jabatan. Kata Allah, jabatanmu kecil, aku yang maha besar. Kadang-kadang kita merasa hebat dengan kekayaan. Kata Allah, kayaku kecil, akulah yang maha besar. Kadang-kadang kita merasa hebat dengan ilmu yang kita miliki. Kata Allah, itu ilmu kamu kecil, yang maha besar itu Allah Subhanahu. Betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun. Artinya ibadah Ramadan ini adalah tarbiyah rohani. Untuk mencetak orang yang takwa itu susah, butuh proses, butuh perjuangan. Karena gelar takwa itu gelar yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memberikan sinyalemen, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang aku lihat bukan hartamu, bukan jasadmu, bukan bentuk fisikmu, tapi yang aku lihat sejauh mana ketakwaan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya untuk mencapai gelar takwa butuh proses. Makanya di Ramadan kita dilatih. Di kampung Ramadan yang pertama kita dilatih sabar. Mau orang kaya, mau orang miskin, yang namanya kita berpuasa, duit kita nggak laku. Kita nggak bisa makan seenaknya. Mau kaya, mau miskin, tetap makannya habis bagi. Kadang-kadang kalau di bulan puasa orang kaya bisa seenaknya, tapi di bulan Ramadan kita dilatih sabar. Ternyata itulah rasa kelaparan orang miskin manakala ingin makan tapi uangnya tidak ada. Kita dilatih kesabaran. Kenapa kita harus dilatih sabar? Yang namanya manusia hidup, pasti manusia punya keinginan. Kalau hidup mengikuti keinginan, maka banyak orang yang jatuh ke rumah kemusyrikan. Mengkontrol diri dengan apa? Kita dengan kesabaran. Kita mendapat kemenangan dengan apa? Iman kita menang melawan kufur. Taat kita menang melawan maksiat. Pahala kita menang melawan dosa. Akal kita menang melawan nafsu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ketika kita berperang dengan jelas para kafir kelihatan, tetapi kita memerangi hawa nafsu sangat luar biasa beratnya. Makanya di Ramadan kita dilatih bagaimana mengendalikan nafsu, mengendalikan diri supaya kita apa? Bisa selamat dunia akhirat mendapat gelar takwa.
Di Ramadan kita dilatih bagaimana kita yang biasanya tidak biasa bangun malam, sholat malam, sholat sunat. Di Ramadan kita dilatih sahur sebelum subuh kita sudah bangun. Di Ramadan kita dilatih membaca Al-Quran. Sering kita tadarus, sering kita dekat dengan Allah. Karena apa? Dengan tujuan supaya kita mencapai akhlak. Namun Masya Allah hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, hanya saja kita kadang-kadang menempatkan Idul Fitri hanya dengan simbol pakaian yang baru, hanya dengan simbol baju yang baru, sepatu yang baru, sendal yang baru. Padahal baginda Nabi mengatakan laisal id liman libasal jadid, bukan orang yang Idul Fitri yang manakala orang itu hanya dengan berganti pakaian baru, tetapi orang yang kembali kepada fitrah, orang yang kembali ke fitri, manakala orang tersebut bisa bertambah ketaatan setelah melaksanakan 30 hari dalam tarbiyah rohani di bulan Ramadan. Artinya selesai Ramadan, salah itu yang biasanya tidak baca Quran, Ramadan biasanya tamat 1 hari saja ditambah. Yang biasanya Ramadan kita sering tahajud bangun Syawal, pertahankan kalau bisa tambah. Kalau di Ramadan kita dididik berbagi, peduli kepada sesama, bahkan kita mencintai anak yatim, di Syawal kita tambahkan berbaginya. Suatu ketika baginda Nabi jalan datang ke tempat sholat Id, di situ banyak anak-anak yang lagi bermain. Maka ada satu anak yang bajunya kotor, wajahnya lusuh, dia menangis. Baginda Nabi bertanya, wahai anakku, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, di hari ini aku sudah nggak punya ayah, aku sudah nggak punya bapak. Ayahku gugur di medan pertempuran bersama Rasulullah SAW. Terus ibuku menikah lagi, hartaku dibawa semuanya, dan aku diusir oleh ibuku. Kenapa aku menangis? Karena aku merindukan daripada ayahku. Terus baginda Nabi menghampiri, dia rangkul anak yatim, dia cium. Kata baginda Nabi, wahai anakku, maukah kau menjadikan Siti Aisyah ibumu? Maukah kau menjadikan Hasan Hussein saudaramu? Maukah kau menjadikan Siti Fatimah saudara perempuanmu? Maukah kau menjadikan Sayyidina Ali pamanmu? Anak kecil itu langsung bersenyum, berseri-seri karena dia kenal ternyata orang yang di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita mencintai yatim bukan hanya di bulan Ramadan saja. Rezeki kita itu semuanya titipan dari Allah. Peduli terhadap anak yatim. Jaminannya kata baginda Nabi, anak wa kafilul yatim fil jannah. Kata baginda Nabi, aku akan bersama orang yang mengurus, memberikan makan, memberikan pendidikan, menjaga harga dirinya. Fil jannah hakada. Hakadanya itu tangan tunduk sama jari diacungkan kepada sahabat. Artinya saking berbarengan bersama siapa? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tarbiyah Ramadan kita semua menjadi orang-orang yang bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang Allahumma ij'alna minal aidin wal faidin, orang yang kembali kepada fitrah dan orang yang mendapat kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikatnya manusia pasti selesai Ramadan mengklaim bahwasanya mereka semua mendapat kemenangan. Tapi kata Allah, tunggu dulu. Orang yang mendapat kemenangan ada cirinya. Orang yang mendapat minal aidin wal faidin ada cirinya. Tidak bisa mengklaim begitu saja. Cirinya dijawab oleh Allah dalam surat At-Taubah. Alladzina amanu, orang yang mendapat kemenangan selesai melaksanakan ibadah Ramadan 30 hari. Yang pertama, alladzina amanu, di dalam hatinya imannya bertambah.
bukan hanya di dalam hatinya, tapi sifat amal solehnya kelihatan. Yang pertama, bagaimana kita melihat cirinya orang yang beriman. Nabi menggambarkan, kalau kau ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah hewan lebah. Karena di lebah itu dicontohkan manakala orang yang beriman. Di lebah itu ada hikmah. Satu, lebah walaupun bahasanya hingga piranti, tapi walaupun ranting kecil tidak akan patah. Artinya orang yang beriman itu mau ada di kampungnya, mau ada di mana, keberadaannya tidak memporak-porandakan kampung, tidak memporak-porandakan lingkungan, tapi senantiasa membawa lingkungan bertambah khusyuk ibadahnya. Karena bagaimanapun juga anak kita, generasi kita, anak daripada lingkungan. Al-insan waladun bi'ah. Manusia itu anak dari lingkungan. Artinya selesai Ramadan kita harus risau pemikiran kita, bagaimana lingkungan kita. Kalau seandainya lingkungan kita ahli maksiat, ahli durhaka, ahli durjana, takutnya ada Allah turun. Butuh pemikiran-pemikiran dari kalangan muda bersatu dengan kalangan tua, RT, RW, DKM, DLM, semua memikirkan supaya lingkungan kita menjadi kampung Ramadan. Qaryah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dua, kalau kita ingin lihat orang yang beriman, lihat lebah. Lebah itu makannya nggak mau yang jelek-jelek, pasti syarifat bunga. Artinya orang yang beriman ketika mencari makan itu kebutuhan, tapi ingat ada timbangan. Harus apa? Halalan. Yang halal dengan iman kita bisa membedakan ini halal, ini halal. Di samping halal, baik menambah kesehatan. Tiga, di lebah biasanya lebah suka mengeluarkan madu yang bermanfaat buat manusia. Selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka apa yang kita keluarkan dari diri kita harus bermanfaat. Kalau kita omongannya enak-enak, baik-baik, nggak mau menggunjing, nggak mau mencaci, bahkan kita nggak mau memfitnah, nggak mau menggibah, selalu bermanfaat. Yang keempat, tapi ingat, di lebah itu jangan sekali-kali kita berani bikin masalah sama lebah. Karena bagaimanapun juga walaupun kecil, lebah itu punya kekompakan. Walaupun kecil, lebah punya mentalitas yang tinggi. Orang yang beriman gak pernah cari masalah, datang masalah gak pernah mundur. Itulah sifat lebah. Saat ini kita menangis bahwasanya banyak saudara kita di Palestina hari ini dia tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka dituntut habis-habis sama Yahudi di Israel, dihancurkan, dibunuh, bahkan dimarginalkan. Kita sebagai umat Islam hanya bisa berdoa, Allahumma ansuril muslimin di Palestina. Allahumma ansuril muslimin di Palestina. Allahumma ansuril muslimin di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri orang yang mendapat kemenangan yang kedua, Al-Quran mengatakan alladzina hajaru, orang yang selesai melaksanakan ibadah puasa yang mau hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah secara makna al-intiqal min daril kufri ila daril iman, berpindah dari tempat yang kafir menuju tempat yang iman. Tetapi hijrah kita bukan berarti kita harus pindah tempat. Hijrah kita harus mana? Manakala selesai Ramadan kita hijrah sifat. Yang dulunya kita minal kasri ila judi, malas harus jadi rajin. Dulunya malas ibadah, mulai malas sholat sunat, malas membaca Al-Quran, harus lebih rajin lagi. Dulunya kita minal jahri ila ilmi, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya kan ibadah kita itu bisa diterima dengan 3 syarat. Satu, dengan niat. Kalau ibadah tanpa niat, kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat yang pertama, niat. Niat itu membedakan pekerjaan biasa dan ibadah, dan ijol adat pada ibadah. Yang kedua, ibadah kita syarat dengan ilmu. Serajin apapun kita ke masjid, serajin apapun kita ibadah, tanpa ilmu maaf marbudat terlalu. Ibadahmu
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, syarat ibadah yang bisa diterima ikhlas. Kita harus semata-mata kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Kita bukan butuh pujian, kita tidak gentar dengan cacian. Semata-mata ibadah kita, pengorbanan kita lillahi ta'ala. Makanya kita harus hijrah. Selesai Ramadan pengajiannya ditambah yang kita butuhkan. Ada keterangan 3 hari satu manusia tidak disilami ilmu agama waswatul qalbi, maka hatinya akan keras, tidak mempan dengan adhan, tidak mempan dengan membaca Al-Quran, tidak mempan dengan ceramah menghadirkan mubarik hebat sekalipun, tidak mempan karena waswatul qalbi, hatinya keras. Usahakan selesai Ramadan dimanapun ada majelis ilmu kita datangi. Bukan ustaz yang butuh, kita yang butuh ilmu. Bukan karena pemimpinnya, kita sendiri yang butuh ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, minal bukhli ila syahid. Kita hijrah dari kulit, tidak ada rasa peduli, apatis menuju dermawan. Selesai Ramadan kita ingat ketika kita mendapat rezeki ada hak. Ada hak dari rezeki kita, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak buat pembangunan masjid, ada hak buat pembangunan madrasah. Semua kita keluarkan semata-mata kita mensyukuri nikmat rezeki dari Allah Subhanahu. Yang keempat, kita hijrah apa? Minat tafarruq ilal ijtihad. Dari perpecahan menuju persatuan. Ingat, zaman sekarang Islam sudah saatnya bersatu. Hanya persatuan saat ini modal kita. La quwwata illa bil ijtihad. Tidak akan ada kekuatan dengan persatuan. Kalau umat orang Islam, orang beriman bersatu, pasti akan timbul yang namanya kekompakan. Ketika kompak, pasti akan timbul yang namanya kekuatan. Ketika kuat, pasti timbul yang namanya kemenangan. Saat ini umat Islam kalau ingin menang, usahakan. Kita jangan lihat mereka suku mana, mereka warna kulitnya mana, mereka ras mana, mereka kampung mana. Kita sesungguhnya semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum la'allakum turhamun. Selesai Ramadan, yuk kita berbuat ukhuwah, kita jaga, kita sering maaf-maafkan. Yang namanya manusia sifatnya makhluk sosial. Ketika bergaul, kalau nggak orang salah kepada kita, kita yang salah. Di Ramadan, tobat kita kepada Allah itu habis min Allah. Tapi ingat, syarat tobat ada 4. Yang terakhir, Allah akan mengampuni dosa kita manakala kita sesama kita saling memaafkan. Kalau orang lain yang salah, orang lain yang salah minta maaf kita maafkan. Kita yang salah, kita meminta maaf. Kita minta maaf kepada orang itu tidak disebutkan orang hina. Kita meminta maaf itu tidak dikatakan orang hina. Justru kita yang punya derajat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. La yahillu lil muslimin ayyahjura fawqa salasati ayyam. Haram bagi orang Islam 3 hari tidak saling sapa. Wa khairuhuma abda'u bisalam. Dan yang terbaik dari orang yang saling berselisih manakala orang yang meminta maaf duluan. Kalau seandainya kita ada masalah di Ramadan ini, di Idul Fitri ini, di hari yang fitrah ini, di hari yang agung ini, kita datang, kita mau minta maaf. Masalah dimaafkan apa tidak selesai, kita punya kewajiban minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-ghafurur rahim, alladzi farada syiyamu wa 'adda lis-sha'imina farhatan indal iftar wa farhatan inda liqa'i rabbihil halim. Asyhadu an la ilaha illallahul fatahul halim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul khuliqil halim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallahul mukhlasin ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin wastaghfiruhu wa tubu ilaihi in kuntum mu'minin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di khotbah yang kedua ini saya mengajak kepada semua jamaah untuk meluangkan waktunya sejenak, mewakafkan diri kita hanya untuk Allah, Allah, Allah. Di hari yang suci, di hari yang fitrah, kita bermunajat sama-sama. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi ini kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah segala kebusukan kami ya Rabb. Di tempat ini Kau maha melihat begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Kami tidak bisa berbohong. Maafkanlah kami ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sebusuk ini. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sekotor ini ya Rabb. Berat rasanya ya Rabb kami membawa dosa seberat ini ya Rabb. Jadikanlah kami orang yang kembali kepada fitrah. Jadikanlah kami orang yang menang dalam melaksanakan ibadah ya Rabb. Ya Rabbana, berikanlah kami taubatan yang nasuha. Ketika kami bertobat semakin cinta kepada Allah. Jangan biarkan seluruh anggota badan ini menjadi ahli maksiat lagi ya Rabb. Tetapkanlah hidayah di hati kami ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini kami memohon maafkanlah ketidaksempurnaan kami berbakti kepada ibu bapa kami ya Rabb. Maafkanlah kedurhakaan kami kepada ibu bapa kami ya Rabb. Maafkanlah jika kami pernah menyucurkan air matanya. Maafkanlah jika kami tak merasa pernah membentaknya. Maafkanlah jika air matanya sering mengucurkan kekecewaan sikap kami ya Rabb. Ya Rabbana, bagi orang tua kami yang masih ada panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Rabb, sehatkan jasmani rohaninya ya Rabb. Jangan mereka diberi kesakitan setelah payah mengurus kami ya Rabb. Berikanlah kesehatan di masa tuanya ya Rabb. Berkahkanlah rezekinya ya Rabb. Maupun mereka mati-matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang tua kami yang tak ada ya Rabb, kami memohon berkahkanlah alam kuburnya ya Rabb. Hujankan rahmat maghfirahnya ya Rabb. Jaga mereka seperti mereka menjaga kami di waktu kecil ya Rabb. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Rabb. Kumpulkanlah kami beserta orang tua kami di surga ya Rabb. Kami rindu senyumnya ya Rabb. Kami rindu bertemunya ya Rabb. Kami rindu belas kasihnya ya Rabb. Ya Rabbana, demi Allah, surga tidak akan terasa indah dan nikmat tanpa kehadiran ibu bapa kami di surga ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini, di pagi yang fitrah ini, kami bermunajat ya Rabb. Berkahkanlah keluarga kami. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Anak kecil yang dewasa maupun yang sudah menikah, jadikanlah anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah ahli sholat, ahli Quran, ahli khair. Jangan biarkan satupun anak kami menjadi anak yang durhaka ya Rabb. Jangan biarkan anak-anak kami seperti anak Nabi Muhammad ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, di pagi ini kami bermunajat, siapa saja yang sakit, Tuh angkat penyakitnya ya Rabb.
Dokter hanya ikhtiar kami, obat hanya ikhtiar kami. Sesungguhnya Kau ada yang Maha Penyembuh ya Allah. Siapa saja hari ini yang sakit, dulu kami, ibu kami, saudara kami, angkat semua penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan ya Allah. Ya Rabbana, di pagi ini kami bermunajat, berkahkanlah rezeki kami, berkahkanlah rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Jangan biarkan orang sini semua tertanggung sama hutang piutang ya Allah. Kami takut kalau seandainya kami mati membawa hutang ya Allah. Amal kebaikan kami terlalu sedikit ya Allah. Berikanlah jalan keluar dalam setiap kesulitan ini ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa aslah sudurana wa lawir qulubana wa atim bisalihati a'malana. Ya Rabbana, di pagi ini kami bermunajat, nasibkanlah kami bisa haji atau umrah ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum kami bisa melaksanakan tawaf ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami merasakan nikmatnya sa'i ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami merasakan nikmatnya wukuf ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami melaksanakan nikmatnya membaca shalawat di maqam baginda Muhammad. Rabbana, ya munajat kami memohon, matikanlah kami yang kotor yang hina ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma arham sayyidina waj'alhum min khairil marhumin waghfir li abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina waj'alhum min khairil maghfurin waslim auladana wa ahsanana wa asbatana wa qarabatina waj'alhum min ibadika shalihin waghfir lil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sallallahu